Bapakku yang baik, sangat ku cinta, kasih-Mu padaku semakin nyata ku rasakan. Kaulah Bapakku yang baik, penuh karunia. Ku bersyukur selalu kepadamu, Bapa. Sahabat terkasih, sebagai umatnya, kadang kita mungkin tidak menyadari apa saja yang sudah diberikan oleh Kristus kepada kita. Padahal di dalam Kristus ada pengampunan, pembenaran, hikmat, kasih, sukacita, damai sejahtera, dan masih banyak lagi. Dan Rasul Paulus mengajak kita untuk memuji Tuhan dalam ucapannya. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita. Hal ini dilakukan Rasul Paulus karena dia mengerti bahwa dalam hidupnya telah menerima segala berkat rohani di dalam surga. Sadar akan itu, marilah sahabat, kita jadikan harta kekayaan rohani ini menjadi nyata dalam kehidupan kita semuanya. Halo sahabat yang baik, berjumpa lagi di program Terang Kasih. Nah, kita sudah menyaksikan video pembuka itu ya, bagaimana harta rohani itu sudah yang sudah disediakan luar biasa buat kita ya. Amin. Dan sahabat yang baik, saat ini tema kita adalah segala berkat rohani sudah tersedia. Mari kita berdoa supaya hari ini firman Tuhan ini kita terima dan benar-benar menjadi berkat buat kita semuanya ya. Bapak, kami berdoa dan kami percaya bahwa segala harta rohani sudah disediakan bagi kami. Kami bersyukur dan kami percaya melalui firman-Mu ini, kami terima janji-Mu ini dan terjadi dalam kehidupan kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Sebelum kita baca firman Tuhan, mari kita katakan apa kata Tuhan tentang diri kita. Bahwa saya spesial di mata Tuhan. Saya berharga di mata Tuhan. Saya sangat dikasih Tuhan. Kehidupan saya dan masa depan saya bersama Tuhan adalah sungguh amat baik. Katakan amin. Amin. Nah sahabat yang baik, mari kita baca ya firman Tuhan ini dari Efesus pasal 1 ayat yang ketiga. Demikian firman Tuhan, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Mari kita baca ayat selanjutnya, 1 Korintus 2 ayat 9. Demikian firman Tuhan. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Wow, semua Tuhan. disediakan Semua Allah. disediakan Jadi oleh kata Tuhan. disediakan sudah ada berarti. Iya, telah ada. Telah ada ya. Iya. Amin. Nah, wow, janji Tuhan untuk kita luar biasa ya. Iya. Ternyata Tuhan sudah menyediakan segala berkat rohani di surga untuk kita semua yang ada di dalam Yesus. Amin. Amin. Nih, jadi kita tinggal apa nih? Kita tinggal mindahin aja nih. Supaya semua yang disediakan Allah di surga ini terjadi di bumi dalam segala aspek kehidupan kita. Ya. Wow, bukankah itu luar biasa ya hidup kita ini di dalam Yesus ya. Karena maksud ayat ini tadi ya adalah bahwa segala sesuatu, segalanya ya.
yang ada di surga itu tadi Iya. itu telah dicurahkan kepada kita Wow, luar biasa. sebagai pemberian kasih dari Bapa Surgawi. Amin. Bapa Surgawi kita yang luar biasa baiknya itu ya. Iya. Dan semuanya itu sudah disediakan kepada kita yang sudah menyatu dengan Yesus. Amin. Nah, ini ya. penting banget ya. Semua sudah disediakan bagi kita yang sudah menyatu dengan Yesus. Nah, Amin. yang sudah disediakan Tuhan untuk kita ini luar biasa banget loh, ya. Apa nih? Yang tidak pernah dilihat oleh mata, Wow. yang tidak pernah didengar oleh telinga, yang tidak pernah timbul dalam hati kita. Semuanya ini sudah disediakan untuk kita yang mengasihi Dia. Ya. Amin. Jadi yang dimaksud ayat ini tadi ya adalah Ya. hal-hal yang tidak pernah ditemukan. Ya. Ya, tidak pernah ditemukan atau pernah didengar didengar sebelumnya sebelumnya, ya. oleh kita. Ya. Dan hal-hal yang di luar kemampuan kita untuk dapat dibayangkan ya, oleh kita. Aduh, nggak kebayang. Nggak Wah, kebayang tuh, nggak susah. terbayangkan. Iya, betul. Dan semua itu sudah ada loh. Amin. Semua itu sudah ada dan sudah tersedia untuk kita semua ini yang Amin. mengasihi Allah, yaitu untuk kita semua kekasihnya Tuhan. Amin. Wah, luar Wah, biasa ya. berarti kita ini kekasihnya Tuhan. Amin. Ya, sudah disediakan. Nah, oleh karena itu, respon iman kita untuk meraih janji Tuhan ini bukan lagi belum. Nah, ini Iya, penting banget bukan ya. lagi belum ya. Tetapi sudah ada dan sudah apa? Tersedia. Tersedia. Ya. Jadi karena sudah ada dan sudah tersedia, jadi kalau kita berdoa bukan buat sesuatu yang belum ada. Iya. Tetapi kita berdoa dari segala sesuatu yang sudah ada, sudah tersedia, yaitu dengan apa? Mengucap syukur. ya. Dengan bersyukur, ya. Nah, mengucap syukur ini adalah password atau Iya, kata sandi, kata sandi, ya. iya. Untuk kita bisa apa? Membuka pintu-pintu janji Tuhan. Jadi ketika kita mengucap syukur, maka kita sedang membuka pintu Wah. perbendaharaan janji-janji Amin, Tuhan iya. di surga itu. Dan Iya. kita sedang memindahkan semua berkat rohani yang di surga ini Amin. terjadi di bumi. Wah, jadi passwordnya mesti mengucap syukur nih. Passwordnya mengucap syukur Amin, ya. Nah, sahabat yang baik nih, ada firman yang meneguhkan ya untuk menguatkan kita dari Yohanes pasal 11 ayat 41 sampai dengan 42a. Demikian firman Tuhan. Maka mereka mengangkat batu itu. Lalu Yesus menengadah ke atas dan berkata, "Bapa, aku mengucap syukur kepadamu karena Engkau telah mendengarkan aku. Aku tahu bahwa Engkau selalu mendengarkan aku." Wow, ini doa Yesus untuk kebangkitan Iya. Lazarus yang sudah mati ya. Sudah matinya berapa hari? 4 hari Wah, ya. luar biasa ya. Yesus berdoa tuh dengan mengucap Nah, syukur. ini penting banget nih ya. Ya, karena Bapa telah Iya, telah mendengarkan doa Yesus. Jadi berarti kalau kita berdoa Iya. dengan mengucap syukur, maka kita sedang membuka pintu-pintu janji Amin. Tuhan Iya. dan kita sedang meraih janji janji Tuhan Tuhan yang di itu, surga. Yang ada di surga itu Iya. tadi supaya terjadi di bumi dalam segala aspek kehidupan kita ya. Amin. Wow, luar Jadi biasa. kesembuhan terjadi, ya. Iya. Kebahagiaan terjadi, ya. Dan kita jangan lupa kita mengucap syukur karena semua telah disediakan. Amin. Jadi Itu. mengucap syukurnya karena kita tahu bahwa kita semua itu telah disediakan ya. Amin ya. Nah, sahabat yang baik, melalui renungan singkat ini kita dapat menyimpulkan sebagai orang beriman kita harus percaya bahwa segala berkat rohani sudah tersedia untuk kita yang mengasihi Tuhan. Bagian kita tinggal membuka pintu-pintu perbendaharaan Amin. Tuhan dan meraih semua janji-janji Tuhan yang sudah tersedia Iya. itu. Supaya terjadi dalam kehidupan kita dengan mengucap syukur. Nah, sahabat yang baik, demikianlah firman Tuhan untuk hari ini. Jangan kemana-mana, pastikan tetap ada di Terang Kasih. Sahabat yang baik, saya akan membacakan renungan firman Tuhan untuk terang hari ini. Mari kita buka Alkitab kita membaca firman Tuhan yang terambil dari Lukas 15 ayat 23 sampai 24. Demikian firman Tuhan. Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelihlah dia, dan marilah kita makan dan bersuka cita. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Maka mulailah mereka bersuka cita. Inilah
hati dan respon Bapa kita yang di surga yang bersuka cita menyambut anaknya yang bungsu ketika kembali pulang ke rumah bapaknya setelah anak yang bungsu ini pergi meninggalkan bapaknya dengan menghabiskan semua warisan bapaknya. Bapa bersuka cita dan berpesta sebab anak yang bungsu ini telah mati. Artinya telah berdosa dan meninggalkan bapaknya. Tetapi menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Artinya anak yang bungsu ini telah sadar, bertobat dan kembali ke rumah bapaknya. Ternyata ketika kita bertobat, berubah dan kembali kepada Bapa di surga, maka surga bersukacita dan berpesta. Dan Bapa memulihkan identitas kita. Dan Bapa memberikan kepada kita segala berkat rohani yang sudah disediakan untuk kita yang mengasihi Dia. Tuhan memberkati. Halo sahabat yang baik, berjumpa kembali dalam acara Terang Kasih dengan tema Segala Berkat Rohani Sudah Tersedia. Nah, ini ada beberapa demo masuk, salah satu di antaranya kita akan baca ya, silakan. Dari Felix Baron ya. Iya. Selamat malam, selamat malam juga Felix. Berharap ya. Saat ini Felix juga sedang menyaksikan ya Terang Kasih ini. Ya. Saya mau bercerita tentang hidup saya. Sejak orang tua saya bercerai, kami anak-anaknya diurus secara terpisah. Iya. Kakak dan adik saya diurus sama keluarga, sedangkan saya diurus sama orang lain, namun dia pelayan gereja. Sedih rasanya saat itu saya harus terpisah dengan mereka. Seolah-olah saya dibuang. Sampai akhirnya ada rasa benci dalam diri saya ke keluarga saya. Tapi Tuhan baik kepada saya. Karena saya diasuh yang bekerja sebagai pelayan gereja, hati saya diubahkan dan dibentuk untuk bisa mengampuni mereka. Singkat cerita, saya pun kembali berkomunikasi dengan keluarga. Bahkan saya suka berbagi dan menyenangkan mereka. Apa yang dulu saya tidak dapatkan, sekarang saya bisa berkumpul lagi dengan keluarga. Tuhan memberkati. Bagus sekali, Felix. Sangat memberkati. Sangat memberkati. Pasti nih sahabat yang baik menyaksikan juga diberkati iya, ya. Ini satu contoh yang real ya, satu contoh yang nyata. Apa yang dibilang semua indah pada waktunya. Iya, bahkan semuanya itu yang baik itu sudah tersedia terjadi dalam kehidupan kita ketika kita berespon benar ya. Kalau kita baca tadi ya, ketika pertama kan Felix kepahitan ya, istilahnya benci gitu ya. Kan berpisah ya. Karena kan melihat sepertinya yang di depannya dia tuh kok nggak enak gitu ya. Tidak menyenangkan. Tetapi ketika Felix berespon benar ya. Mau jadi menjalani proses itu dan kehidupan di dalam Tuhan yang sungguh-sungguh, maka sepertinya nih Felix ini sedang memindahkan apa yang di surga itu terjadi di bumi. Karena di surga semuanya baik. Kebahagiaan, kerukunan, sukacita, kedamaian, kasih itu ada di surga semua. Tetapi begitu Felix melalui hidupnya dalam proses ini, mau sejalan dengan Tuhan, align dengan Tuhan, maka semuanya dipindahkan. Karena kalau kita lihat di sini berarti hatinya Felix bersyukur ya. Karena seperti tadi dikatakan hatinya diubahkan gitu ya. Untuk bisa mengampuni. Nah ketika mengampuni kan pasti ada sukacita. Pasti berubah. Dan akhirnya apa yang di surga yang sudah disediakan Tuhan itu terjadi dalam kehidupan Felix. Terus bagusnya bisa berkomunikasi dengan keluarga. Nah itu penting, hubungan itu sangat penting. Nah di dalam hubungan ada berkat Tuhan. Amin. Jadi dari hal ini kita sangat diberkati ya. Ini satu contoh yang nyata sekali ketika hati kita tidak ada kepahitan, kita terus bersyukur dan kita mau untuk berjalan bersama dengan Tuhan. Dan kita lihat
hasilnya ya. Luar biasa, Semua yang di surga yang indah itu terjadi Terjadi. dalam kehidupan Felis ya. Jadi kesimpulannya mungkin hidupnya benar dulu, Iya. baru semuanya akan terjadi ya. Amin ya. silakan Jadi kita hari doakan ya. ini kita percaya sahabat yang baik yang lain dengan kesaksian ini kita Baik. percaya semua Ya. diberkati ya. Amin. Kita mau berdoa dan bersyukur untuk Ya. kesaksian ini yang luar biasa ya. Iya. Bapak sungguh kami bersyukur Amin. untuk anakmu Felix yang begitu Amin. indah mengalami kebaikanmu. Semua yang di surga yang terbaik yang sudah kau sediakan itu sekarang terjadi dalam kehidupannya. Demikian juga mungkin untuk sahabat yang baik yang lainnya yang mungkin sedang dalam proses Tuhan. Yang menghadapi hal-hal yang di depan mata kami itu sepertinya tidak baik, sepertinya ada masalah. Tetapi ketika kami percaya bahwa Tuhan hanya menyediakan segala yang terbaik dan telah disediakan bagi kami di sorga itu. Dan kami saat ini mengucap syukur bahwa apa yang baik itu yang sudah kau sediakan terjadi dalam kehidupan kita, kami. Dan kami melalui proses ini dengan mengucap syukur senantiasa. Maka terjadilah apa yang menjadi kehendak-Mu terjadi dalam kehidupan kami. Terpujilah bagi nama Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Nah berikutnya ada yang masuk dari Bambang Halomuan ya. Kita akan baca Pak Agus dan Umala. Ya. Shalom juga ya Pak Bambang ya. Saya seorang kepala rumah tangga yang memutuskan beberapa tahun yang lalu untuk keluar dari kantor yang toksik. Akhirnya saya memutuskan untuk berwirausaha, namun hasilnya gagal. Saya sempat frustasi, gimana ya Tuhan menghidupi keluarga ini? Istri saya bekerja namun belum mencukupi semua kebutuhan sampai akhirnya saya diterima kerja kembali. Saya tahu di kantor baru ini gajinya kecil, tapi saya yakin ini tempat yang sudah Tuhan kasih buat saya. Walau sejujurnya kebutuhan kami belum tercukupi. Kadang saya merasa gimana ya Tuhan, kalau terus-terusan begini, gimana biaya sekolah anak, makan, dan lain-lain. Kekhawatiran ini pasti ada, tapi saya yakin Tuhan pasti bantu. Amin ya. Saya juga mau didoakan ya Pak Agus dan Bu Mala untuk perekonomian keluarga kami. Ya kami doakan Tuhan Yesus memberkati. Pak Bambang terima kasih ya sudah mengungkapkan masalahnya isi hatinya ya. Tentu kita doakan dan kita juga percaya pasti ada jalan ya. Nah sahabat yang baik tadi kan kita sedengar curhatan dari Pak Bambang. Mungkin juga mengalami seperti itu ya. Nah satu hal yang paling penting tadi dari firman Tuhan dikatakan bahwa Tuhan sudah menyediakan ya. Dan yang menarik di sini disediakan bagi siapa? Bagi mereka yang mengasihi Dia. Amin. Berarti hubungan kita dengan Tuhan itu sangat penting untuk kita menyadari bahwa Tuhan sudah menyediakan. Dan selanjutnya dikatakan tadi mengucap syukur membuka pintu-pintu janji Tuhan. Nah, Bambang tadi kan bersyukur ya sudah diberikan pekerjaan meskipun gajinya kecil. Nah, boleh nggak hari ini jangan dibatasi dengan fakta dan kenyataan yang ada. Misalnya begini, gajinya kecil, keadaannya begini. Akhirnya kita dibatasi dengan fakta. Kenapa? Karena yang disediakan Tuhan tuh lebih daripada itu, gitu ya. Jadi gimana nih caranya melalui semuanya ini? Firman Tuhan berkata bahwa ketika kita menerima 5 ketur roti dan 2 ekor ikan, kita mengucap syukur. Nah, sekarang kalau Pak Bambang dapat uang gajian itu, mengucap syukur Tuhan, kami percaya ini semua mencukupi. Nah, jadi gimana caranya? Pasti ada jalan ya. Kenapa? Karena sumber dari Tuhan itu nggak pernah habis, ya, dan tidak terbatas, ya. Jadi yang memberkati itu bukan manusia, Pak Bambang. Tuhan yang memberkati Pak Bambang, ya. Silakan dari. Dan ketika kita mengucap syukur itu kan tadi dikatakan seperti password, ya. Iya, iya. Nanti ada saja ya, ada saja jalan yang Tuhan berikan kepada kita untuk mencukupi seluruh kehidupan kita. Karena Tuhan tidak bisa dibatasi hanya dengan gaji, pendapatan kita yang sekian gitu. Tapi kita percaya seperti apa yang tadi Pak Bambang katakan bahwa saya yakin gitu ya bahwa semuanya pasti ada jalan gitu ya. Ini aja luar biasa. Ini luar biasa. Iya. Ada jalan lah, ada pekerjaan. Dan tadi Pak Bambang bilang dia percaya juga, yakin. Itu dari Tuhan. Nah, pegang itu dan terus katakan Tuhan terima kasih bahwa Engkau memenuhi segala keperluan dan kebutuhan kami menurut kekayaan dan kemuliaan di dalam Yesus Kristus. Kan ada firman-Nya itu ya. Jadi kita mengucap apa yang telah dijanjikan oleh Tuhan. Karena Tuhan berjanji memenuhi segala keperluan kebutuhan kita. Jadi kita tinggal mengucap syukur. Terima kasih Tuhan.
Engkau telah memenuhi segala keperluan kebutuhanku. Amin. Dan kita itu sedang memindahkan apa yang di surga terjadi di bumi. Amin ya. Pak Bambang, kita berdoa ya. Kalau hari ini menyaksikan, mari kita berdoa sama-sama. Dan sahabat yang baik, kalau hari ini juga ada dalam pergumulan yang sama, kita berdoa ya. Kita mau katakan firman Tuhan ini bahwa Allahku akan memenuhi segala keperluanku menurut kekayaannya dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Dan firman ini terjadi untuk Pak Bambang dan sahabat yang baik dalam nama Yesus. Ya, bersyukur Engkau sudah mendengar doa kami dan hari ini pintu-pintu perbenaran Tuhan terbuka. Amin. Dan kami meraih janji Tuhan yang sudah disediakan ini terjadi dalam kehidupan Pak Bambang dan sahabat yang baik. Di dalam nama Yesus kita berdoa. Amin. Karena hidup kita kan ada limitnya gitu ya. Yang Tuhan sudah kasih ke kita gitu. Sampai satu titik saya melihat, oh ya, apa yang menjadi tujuan hidup saya selama ini, kerja untuk cari uang demi kebahagiaan itu nggak ada artinya. Apapun saat itu misalnya saya punya uang banyak pun, suami saya nggak bisa hidup lagi. Dulu dengar orang, oh ya aku dulu nggak punya beras, itu yang kita dengar, tapi saat ini kita benar-benar ngalami. Walaupun mungkin kondisi seperti itu, tapi tetap sukacita. Karena apa? Kita merasakan pemeliharaan Tuhan, ajaibnya Tuhan itu kita alami di sini. Apapun yang kita harus jalani itu adalah kedaulatan Tuhan dan kita harus tetap mensyukuri. Tuhan itu nggak memandang kita harus menjadi pejabat, nggak harus menjadi pegawai kantor, enggak. Yang penting kita tuh, saya merasa bersyukur tiap hari diberi kesehatan, masih punya kegiatan aktivitas. Sahabat yang baik, jika saudara ingin memberikan kesaksian seperti tadi, silahkan DM ke Instagram @terangkasih_RTV. Agar melalui kesaksian saudara, Anda bisa menjadi berkat bagi orang lain. Tuhan memberkati. Sahabat yang baik, terima kasih buat respon dan DM-DM-nya kepada kami dalam program Terang Kasih ini. Sekali lagi terima kasih ya. Dan sekarang mari kita kembali diingatkan sesuai dengan kerenungan kita. Hal-hal apa yang perlu kita ingat supaya kita dapat menerima segala berkat rohani yang sudah disediakan Tuhan untuk kita. Yang pertama, sebagai orang beriman kita harus percaya bahwa semua berkat-berkat rohani yang di surga, yang tidak pernah dilihat oleh mata, yang tidak pernah didengar oleh telinga, dan yang tidak pernah timbul dalam hati kita itu yang sudah tersedia untuk kita. Dan yang kedua, respon iman kita bukan lagi berdoa untuk sesuatu yang belum ada, tetapi kita berdoa untuk sesuatu yang sudah ada dan sudah disediakan untuk kita, para kekasihnya Tuhan yang mengasihi Tuhan. Yang ketiga, meraih semua berkat-berkat rohani yang sudah tersedia di surga itu dengan mengucap syukur. Karena mengucap syukur membuka pintu-pintu janji Tuhan dan meraih janji Tuhan yang ada di surga itu supaya terjadi di bumi dalam segala aspek kehidupan kita. Nah sahabat yang baik, apakah saat ini engkau sedang membutuhkan jawaban Tuhan dan membutuhkan mujizat Tuhan? Mari datang kepada Tuhan dan serahkan semuanya kepada Tuhan. Dan sahabat yang baik, mari saat ini bukalah hatimu. Tenangkan hatimu dan pikiranmu. Persilahkan Roh Kudus untuk membuka mata hatimu. Supaya saat ini juga engkau dapat melihat, percaya, dan meraih semua berkat-berkat rohani yang di surga. Yaitu apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, didengar oleh telinga, dan timbul dalam hatimu itu terjadi dalam kehidupanmu. Amin. Apa yang tak pernah dilihat mata dan tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara
dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Sungguh Bapa, kami percaya dan bersyukur bahwa Engkau sudah menyediakan segala berkat rohani di surga bagi kami dengan berlimpah-limpah. Engkau sudah menyediakan bagi kami apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, apa yang tidak pernah didengar oleh telinga, dan apa yang tidak pernah timbul dalam hati kami. Kami percaya dengan kami mengucap syukur, maka pintu-pintu tempat perbendaharaan janji Tuhan terbuka. Dan dengan mengucap syukur kami meraih semua berkat-berkat rohani yang sudah tersedia bagi kami ini, supaya terjadi dalam kehidupan kami, sehingga kehidupan kami memuliakan Tuhan. Dalam nama Yesus, amin. Terima kasih sahabat yang baik, sudah setia menyaksikan program Terang Kasih. Sampai jumpa kembali di episode selanjutnya. Tuhan memberkati. Allah sanggup melakukan segala perkara. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah.